semua, mulai dari persoalan hukum, buron kasus korupsi yang belum juga tertangkap, kemudian rancangan undang-undang kontroversial penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sampai penanganan COVID-19 yang berujung pada marahnya Presiden Jokowi kepada para pembantunya, tampaknya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Menko Polhukam Mahfud MD. Bagaimana seorang Mahfud MD kemudian menjawab beragam persoalan di bawah koordinasi kementeriannya. Kita akan langsung berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD yang sudah bersama dengan saya pada hari ini. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Rifana. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Tampaknya masih banyak pekerjaan rumah, makin banyak PR yang diberikan oleh Presiden di tengah COVID-19 ini. Iya. Makin banyak dengan sendirinya gitu, bukan bukan diberikan oleh Presiden karena situasinya begini, semua menteri makin banyak nih tugasnya. Karena ini kita lagi dalam masa pandemi COVID-19, kita sudah social distancing dan kita maskernya memang kita lepas nggak apa-apa ya Pak ya, karena kita sudah ada jaraknya. Pak Mahfud, ini kalau kita lihat bahwa isu yang berkembang belakangan di bawah koordinasi Kementerian Bapak itu banyak sekali ya Pak ya. Iya, saya mau yang paling hangat terlebih dahulu menjadi perhatian publik belakangan ini baik di DPR kemudian di institusi penegak hukum soal buronnya Joko Chandra Pak. Iya, Joko Chandra. Jadi sangat populer. Iya. Kenapa sih Pak sulit sekali pemerintah menangkap Joko Chandra? Ya karena kita berhadapan dengan kejahatan yang lihai ya. Lihai karena Anda harus tahu Joko Chandra ini sudah mengelabui orang, sudah 2 presiden, 4 periode, 3 periode. Ini kan kasus mula pertama yang dikelabui pemerintahnya Pak SBY, ya kan? Tahun 2009 ingat? Ketika dia akan lari, dia tahun 2009 bisa tahu kalau besok akan divonis, itu kan tahun 2009. Berarti dia sudah melibatkan banyak orang di situ. Kemudian pada tahun 2014 ada katanya 2014 status red notice-nya, DPO-nya itu dicoret. Itu kan ada yang kerjain juga pastinya karena pencoretan itu sejauh ini difahami kan hanya bisa dicoret kalau ada yang minta dan yang minta itu harus aparat. Itu 2014. Nah sekarang keluar masuk lagi. Terus kita berhadapan dengan banyak orang yang sangat licin dan kalau orang menilai kita kecolongan ya bolehlah kecolongan, tapi tidak bisa dikatakan ini pemerintah sekarang kecolongan. Ini akumulasi dari masa yang panjang sejak tahun 2009 berarti 11 tahun melibatkan berbagai pejabat dan institusi kalau itu mau dibilang kecolongan. Gitu. Berhadapan dengan orang-orang yang licin, sebetulnya sekuat apa Pak Joko Chandra dan kenapa kemudian orang-orang itu berkepentingan Pak untuk melindungi Joko Chandra? Iya kuatnya itu mungkin karena uang lah ya. Banyak pejabat kita tuh kan banyak yang terjerembab karena soal penyuapan, soal uang gitu. Kemudian juga idealisme, banyak orang pekerja hukum itu menjadi luntur karena uang itu. Dan kalau itu mau dilihat sudut negatifnya, tetapi kalau mau dilihat sudut positifnya justru sekarang ini bisa dilihat bagus juga kan, bisa ketahuan dan kita bisa bereaksi kan gitu toh. Kalau mau dilihat sudut positifnya itu sudah lama bolak-balik gitu, akhirnya kita tahu juga kan begitu. Sebagai Menko Polhukam Bapak merasa nggak sih sebetulnya negara dipermainkan oleh seorang Joko Chandra? Iyalah pastilah, semua orang mengatakan Joko Chandra ini mempermainkan negara dan melalui permainan di bidang hukum kan gitu. Sudah pasti, dan kita akan berusaha keras. Seumpama Joko Chandranya pun licin, karena kan kenapa sulit? Karena dia juga berada di negara lain dan menjadi warga negara lain pada waktu yang sama. Tetapi ke dalam seperti Anda tahu kita sudah bertindak. Ya, polisi Pak Idham Aziz sudah dengan tegas memberitahu bahwa semua yang terlibat, jenderal sekalipun, kalau disiplinnya sudah dijatuhkan semua sekarang, kalau ada pidananya tidak akan pandang bulu. Saya dengar langsung tuh dari Pak Idham Aziz, saya berbicara dengan dia pun
ketika kabar reskrim datang ke sini memberitahu ke saya, Pak, ini langkah-langkahnya, saya menjadi gembira lah bahwa polisi sekarang sungguh-sungguh. Kejaksaan Agung juga kan sekarang sudah mulai memeriksa jaksanya. Dan saya berharap institusi-institusi lain, Kemendagri kan sudah mulai menindak lurahnya. Kalau perlu ke atas lagi, kan kalau memang ada yang sengaja, tapi di Kemendagri kan memang mulai dari lurah ya, karena dia yang nampaknya sangat dramatis. Membantu IKTP-nya ya, Pak ya? Sangat dramatis membantunya. Membantunya tidak harus, tapi sangat dramatis kalau orang lain sulit, kalau dia kok dikawal, lalu seperti diberi karpet merah gitu, dilayani sangat istimewa gitu kan, diantar orang lagi gitu kan. Nah, sudah ditindak. Saya kira nanti semuanya akan ditindak. Tapi supaya diingat juga, kalau dilihat dari ilmu kemafiaan, permainan ini kan tidak hanya di polisi atau di pemerintah ya, itu ada kemungkinan permainannya dengan Mahkamah Agung juga, dengan Mahkamah Agung dalam pengertian hakim-hakim ya. Buktinya tahun 2009 dia lari kan karena diputus oleh Mahkamah Agung. Sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya, berarti udah bocor dari sana. Nah, kalau kita mau bicara ilmu mafia, ini juga mungkin sudah ada yang ngatur. Nanti Anda daftar aja PK, sesudah berhasil PK-nya diterima, nanti lari lagi. Mahkamah Agung sudah ada kemungkinan yang akan ngatur gitu. Ini ilmu mafia. Nanti akan dikabulkan permohonannya, habis itu balik bebas kan gitu. Pak Mahfud, semua pejabat sudah Bapak minta untuk kemudian menyelidiki di institusinya masing-masing. Tapi progresnya untuk bisa membawa pulang Joko Chandra itu sampai sejauh mana? Berapa lama waktu kemudian yang dibutuhkan? Karena 20 tahun itu lama, Pak. Negara dipermainkan, berapa lama lagi negara harus dipermainkan oleh seorang Joko Chandra, Pak? Kita tidak punya target gitu, karena ini kan berhubungan dengan negara lain juga. Kalau misalnya kita tahu sekarang dia ada di Malaysia, itu kan nanti masih ada beberapa proses. Pertama, kalau mau ekstradisi harus punya perjanjian ekstradisi dulu. Tapi seumpama punya pun, itu kan belum tentu setiap orang yang punya perjanjian ekstradisi itu lalu mau gitu menyerahkan orang. Apalagi kalau yang diminta itu bukan warga negara Indonesia, ya kan? Kan jadi masalah. Nanti kita lihatlah. Biar aparat yang mengatur itu. Sejauh ini proses komunikasinya dengan pemerintah Malaysia untuk ekstradisi Joko Chandra sejauh mana, Pak? Sudah dilakukan. P2P, police to police dulu ya, biar itu dulu lah. Tentu nanti langkah-langkah lebih serius akan dilakukan, lebih meningkat lagi. Tapi supaya ingat, setiap negara itu punya kedaulatannya sendiri-sendiri, punya kedaulatan hukum sendiri-sendiri. Kalau masih di dalam negeri sih mungkin lebih gampang. Kalau sudah di luar negeri gitu memang harus lebih bersabar gitu. Meskipun saya optimis pada saatnya akan berhasil. Anda optimis pada saatnya akan berhasil, tapi kalau kita melihat bagaimana kekuatan politik dan juga kekuatan pengaruh Joko Chandra di Malaysia sampai punya tower di sana, Anda meyakini itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat, Pak? Kalau dalam waktu dekat ya relatif ya, pokoknya kita usahakanlah dulu, karena ada hal-hal yang kita lakukan juga harus diam-diam juga gitu. Pak Joko Chandra ini kan membuat geger ya. Anda sebagai Menko Polhukam dipanggil tidak sih sama Presiden, kemudian Presiden tuh responnya seperti apa? Karena kan negara dipermainkan, Pak. Iya, kaget juga. Iya, kita bicara lah dengan pemerintah, dengan Presiden. Misalnya kan isu-isunya kemudian bermacam-macam. Misalnya antara lain Presiden pernah bertemu dengan adiknya Joko Chandra di Papua Nugini. Kalau itu sih setiap presiden, jangankan presiden, menteri setingkat saya aja kalau ke luar negeri banyak orang ngajak makan malam gitu kan. Dan orang yang datang kita kan tidak tahu, sama dengan presiden ketika ke Australia, ke Port Moresby gitu kan sama aja. Ada jamuan makan malam, lalu warga negara Indonesia dan tamu-tamu di situ diundang oleh tuan rumah kan. Masa iya juga mau berkolusi di tempat ramai begitu di jamuan makan malam. Tapi Presiden marah nggak sih, Pak? Kenapa? Presiden marah nggak sih, Pak, melihat kegaduhan yang disebabkan Joko Chandra ini? Iya pasti. Tapi pokoknya setiap ada keanehan-keanehan di bidang hukum, Presiden selalu bicara gimana nih kok sampai begini gitu.
Tetapi saya selalu mengatakan Pak ya, kita harus bersabar. Ini kan sudah limbah ya. Limbah ini mulai tahun berapa? 2009 sampai sekarang yang lain-lain. Tapi yang sudah kita selesaikan udah banyak juga. Itu satu, limbah. Yang kedua, kita tidak boleh ikut campur pada soal-soal teknis. Kalau sudah Mahkamah Agung misalnya, kita kan tidak boleh ikut campur. Kalau kita mau sekedar ikut campur marah-marah lalu ambil gitu, hakimnya ininya ambil semua kan gampang sekali gitu. Tapi itu kan tidak diinginkan oleh negara hukum. Satu limbah. Yang kedua, ada kewenangan lembaga lain. Lalu yang ketiga, ini mengangkut internasional juga. Jadi tidak mudah juga.